Ada pepatah mengatakan, Anda tidak tahu seberapa berharganya sesuatu sampai Anda kehilangannya. Pekan lalu, Arsenal membuktikan mereka bisa menang tanpa Declan Rice. Tapi pekan ini, Arsenal membuktikan mengapa mereka adalah kandidat terkuat juara dengan adanya Declan Rice. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan membahas kembalinya sang jenderal lapangan tengah, Declan Rice, yang tidak hanya sekedar kembali merumput, tapi kembali dengan ledakan nuklir. Bermain di kandang Bournemouth yang terkenal angker bagi tim-tim besar, Arsenal sempat dibuat kesulitan. Namun, di saat genting, siapa yang muncul sebagai pahlawan? Bukan striker, bukan winger, tapi gelandang bertahan seharga 100 juta pounds. Declan Rice mencetak 2 gol, brace. Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah performa monster yang membawa Arsenal menang dramatis 3-2 atau dalam drama 7 gol, sesuaikan visual score, dan membuat posisi The Gunners kian nyaman, sendirian, dan kedinginan di pucuk klasemen Liga Inggris. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah tuntas laga gila ini. Kita akan bahas bagaimana Rice berevolusi menjadi gelandang box-to-box paling mematikan di dunia saat ini, rekor sejarah apa yang baru saja dipecahkan Arsenal menurut laporan MSN, dan kenapa media-media seperti Bola.net kini berani melabelinya sebagai gelandang terbaik di dunia. Siapkan kopi kalian, ini adalah analisis lengkap, The Declan Rice Show. Mari kita masuk ke jalannya pertandingan. Berdasarkan laporan dari Antara News dan Times Indonesia, lawatan Arsenal ke markas Bournemouth kali ini jauh dari kata mudah. Tuan rumah bermain dengan intensitas tinggi, menekan setiap jengkal lapangan. Pertandingan berjalan sangat ketat. Arsenal sempat tertinggal atau mendapat perlawanan sengit. Pertahanan The Gunners diuji habis-habisan oleh serangan balik cepat Bournemouth. Di sini ya mentalitas juara diuji. Ketika tim membutuhkan inspirasi, biasanya mata tertuju pada Odegaard atau Saka. Tapi malam tadi berbeda. Declan Rice yang baru saja kembali dari cedera ringan mengambil alih panggung. Gol pertamanya adalah definisi dari tekad. Ia merangsek masuk ke kotak penalti, memenangkan duel fisik dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau. Gol ini mengubah momentum dari yang tadinya Arsenal tertekan menjadi Arsenal yang memegang kendali. Namun drama belum selesai. Bournemouth membalas, skor kembali ketat. Pertandingan seolah akan berakhir imbang. Tapi di menit-menit krusial, sang jenderal kembali beraksi. Gol keduanya, sebuah header atau tendangan jarak jauh sesuaikan visual, bukan hanya memastikan kemenangan, tapi juga meruntuhkan mental lawan. Skor akhir kemenangan tipis dan dramatis ini menjadi bukti bahwa Arsenal kini punya nyawa cadangan bernama Declan Rice. Mari kita bedah lebih dalam performa individualnya. Mencetak 2 gol alias brace bagi seorang gelandang bertahan adalah anomali. Ini fenomenal langka. Mengutip ulasan Bola.net, Declan Rice dinobatkan sebagai man of the match. Dan itu sangat layak. Statistiknya gila. Bukan hanya soal 2 gol itu, tapi lihat heatmapnya. Dia ada di mana-mana. Dia memotong serangan lawan di kotak penalti sendiri, lalu 10 detik kemudian dia sudah ada di kotak penalti lawan untuk menyundul bola. Dulu, orang mengkritik harganya yang mahal. 100 juta cuma untuk tukang jagal. Hari ini, kritik itu terdengar konyol. Rice menunjukkan bahwa dia bukan sekedar tukang jagal, dia adalah tukang gendong. Gol-gol yang ia cetak melawan Bournemouth menunjukkan insting predator yang mulai diasah oleh Mikel Arteta. Arteta memberinya lisensi untuk maju lebih ke depan, license to roam, sementara Zubimendi atau Gabriel Magalhaes mengcover di belakang. Evolusi taktik ini membuat Rice menjadi senjata rahasia yang tidak terduga. Bek lawan bingung, siapa yang harus dijaga? Jesus, Saka, atau monster setinggi 185 cm yang berlari dari lini kedua ini? Penampilan melawan Bournemouth ini memicu diskusi panas di kalangan pengamat sepak bola. Sebuah artikel opini di Bola.net berani mengangkat judul, meyakini Declan Rice sebagai gelandang terbaik dunia. Apakah ini berlebihan? Mari kita lihat faktanya. Jika kita bicara gelandang bertahan murni, mungkin ada Rodri. Jika gelandang serang, ada Bellingham. Tapi jika kita bicara gelandang komplet, yang nilai defensifnya 9/10 dan nilai ofensifnya kini naik jadi 8,5/10, siapa yang bisa menandingi Rice saat ini? Di laga kontra Bournemouth, ia melakukan tackle krusial, interception penting, mengatur tempo, dan mencetak 2 gol kemenangan. Paket lengkap ini yang membuat Arsenal menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan.
kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang Gabriel dan Saliba, sekaligus memberikan opsi ledakan bagi lini depan. Media Inggris mulai kehabisan kata-kata pujian. Dan bagi fans Arsenal, perdebatan ini sudah selesai. Rice bukan hanya pembelian terbaik musim ini, tapi mungkin pembelian terbaik dekade ini bagi The Gunners. Kemenangan dramatis ini dampaknya sangat masif pada papan klasemen. Melansir dari bola.net dan Antara, Arsenal kini kian nyaman di pucuk klasemen. Istilah pucuk dingin benar-benar terjadi. Dengan rival-rival seperti Man City atau Liverpool yang mungkin terpeleset, sesuaikan konteks klasemen saat itu, 3 poin dari Bournemouth ini adalah emas bataran. Tapi ada yang lebih menarik. MSN melaporkan bahwa kemenangan ini membuat Arsenal mengukir rekor bersejarah. Elaborasi rekornya di sini, misal kemenangan tandang beruntun terbanyak atau start tahun kalender terbaik dalam sejarah klub. Rekor ini adalah bukti konsistensi. Musim lalu, Arsenal kehabisan bensin di fase seperti ini. Tapi musim ini, dengan adanya Rice yang bisa menjadi pembeda saat tim main deadlock, Arsenal terlihat jauh lebih matang. Mereka bisa menang dengan cara cantik, bisa menang dengan cara dominan, dan yang terpenting mereka bisa menang dengan cara jelek dan dramatis seperti di Bournemouth ini. Itu adalah ciri-ciri calon juara sejati. Bagaimana reaksi sang arsitek? Mikel Arteta dalam konferensi pers pasca laga yang dikutip bola.com tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Arteta menyebut performa Rice luar biasa. Ia memuji karakter Rice yang tidak mau menyerah meski tim sedang dalam tekanan. Arteta juga menyoroti kepemimpinan Rice di lapangan, tanpa ban kapten di lengan pun Rice berteriak, mengatur posisi dan mengangkat moral tim saat tertinggal. Di ruang ganti, atmosfernya sangat positif. Kemenangan dramatis seperti ini biasanya mempererat bonding antar pemain lebih kuat daripada kemenangan mudah 3-2. Chemistry antara Rice, Odegaard, dan Saka terlihat semakin cair. Fans Arsenal di media sosial pun meledak. Tagar #Rice kembali trending. Banyak yang menyebut bahwa 2 gol Rice ini nilainya setara dengan trofi juara di akhir musim nanti. Keyakinan fans kini berada di level tertinggi. Jadi, apa kesimpulannya? Laga melawan Bournemouth bukan sekedar 3 poin. Ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa Declan Rice sudah pulih sempurna, bahkan lebih kuat. Deklarasi bahwa Arsenal punya mentalitas baja untuk membalikan keadaan, dan deklarasi bahwa pucuk klasemen adalah habitat asli mereka musim ini. Musim masih panjang. Tapi jika jenderal lapangan tengah Anda bisa melakukan segalanya, merebut bola dan mencetak gol kemenangan, maka mimpi mengangkat trofi Premier League di bulan Mei nanti rasanya semakin dekat dengan kenyataan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Declan Rice sudah sah disebut gelandang terbaik dunia saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Say, come on, you Gunners!